Swastiastu. Perkenalkan, nama saya IGD Nyoman Setiawan, CGP Angkatan 6 Kabupaten Tabanan. Pada kesempatan hari ini akan melaksanakan praktek supervisi akademik yang saya lakukan bersama rekan saya, Ibu Ninyoman Sri Agustini. Tapi sebelumnya yang saya hormati Bapak Zohri Ratna selaku fasilitator dan Ibu Niputu Ita Jayanti selaku pengajar praktek. Nah, ini adalah rangkaian supervisi akademik yang akan saya lakukan bersama rekan saya, Ibu Ninyoman Sri Agustini. Di supervisi akademik ini, tahap yang pertama yaitu adalah tahap pra-observasi, yang kedua adalah tahap observasi di kelas, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, berikut ini adalah obrolan kami pada tahap pra-observasi. Selamat pagi Ibu Nyoman. Selamat pagi Bapak Gede Nyoman Setiawan. Ya, apa kabarnya hari ini? Harus sehat Pak. Ya, baik, terima kasih Bu Nyoman. Jadi pada pagi hari ini kita akan melaksanakan praktek supervisi akademik seperti yang saya sebelumnya sampaikan pada Ibu, dan juga atas izin Ibu Kepala Sekolah bahwa saya akan melaksanakan praktek supervisi akademik ya di kelasnya Ibu nanti. Nah, namun pada tahapan awal kegiatan ini yaitu didahului dengan pra-observasi, di mana pada tahap pra-observasi ini ya tentunya nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai saja ya, nggak usah serius, untuk untuk mengetahui sejauh mana nanti persiapan Ibu ketika melakukan proses pembelajaran di kelas. Nah, di situ nanti saya akan masuk ke kelasnya Ibu untuk melakukan observasi terkait proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Nah, ketika nanti saya masuk di kelasnya Ibu, tentunya di situ saya akan mencatat hal-hal yang mungkin yang saya temukan ketika Ibu nanti melakukan melakukan praktek mengajar yang Ibu lakukan di kelas. Nah, tapi sebelumnya ngomong-ngomong ya Bu, ya apakah obrolan kita pada hari ini mengganggu jam pelajarannya Ibu? Oh tidak Pak, kebetulan ini jam istirahat. Oh ya, jadi kebetulan ya, jadi ini merupakan jam istirahat, jadi kita lebih bisa ngobrol leluasa ya terkait sejauh mana persiapan Ibu dalam nanti melakukan praktek pembelajaran di kelas. Nah, sesuai dengan tujuan utama supervisi ini ya Bu, di mana nanti kita tentunya di sini adalah saling berbagi, kemudian juga sebagai upaya untuk peningkatan kompetensi kita sebagai seorang guru, supaya lebih meningkatkan proses pembelajaran yang bisa kita lakukan di dalam kelas. Tentunya pembelajaran yang kita lakukan itu harus juga berpihak kepada murid. Nah, baik Bu, sebelum lanjut ya. Nah, di sini perlu yang saya ketahui ya. Nah, kita dalam melakukan supervisi nanti ya, apa sih yang ingin Ibu dapatkan setelah melakukan supervisi ini? Jadi hal apa yang ingin Ibu dapatkan setelah nanti kita melaksanakan supervisi di kelas? Baik Pak, setelah melakukan supervisi ini saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam proses pembelajaran nanti di kelas. Oh, jadi Ibu ingin meningkatkan ya, meningkatkan pengetahuan tentang proses pembelajaran yang nanti Ibu lakukan di kelas. Mungkin selama ini ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi atau permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya di sini tentunya dalam setiap pembelajaran ya kita itu kan memiliki tujuan ya. Jadi tujuan pembelajaran itu menurut kalau boleh saya tahu ya, bisa enggak Ibu ceritakan apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran yang nanti Ibu sampaikan di kelas?
Begini ya Pak, tujuan pembelajaran nanti yang ingin saya capai yaitu di sini ada muatan pembelajaran bahasa Indonesia Ya. dan matematika, di mana tujuan pembelajaran bahasa Indonesia itu siswa dapat mendengarkan teks percakapan yang berhubungan dengan budaya meminta maaf. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan maju ke depan kelas, siswa dapat mempraktekkan ungkapan-ungkapan logis, Ya. santun dengan menggunakan kata maaf. Yang ketiga, dalam hal ini matematika, dengan mengamati berbagai bentuk benda, jenis benda, siswa dapat mengukur dan menentukan alat ukur benda tersebut. Ya, jadi dari tujuan yang Ibu sampaikan dapat saya tangkap. Jadi di sini ada dua muatan yang nanti akan Ibu ajarkan di dalam kelas. Yaitu pertama tentunya adalah muatan bahasa Indonesia, kemudian yang kedua itu adalah matematika. Ya, dimana tadi di dalam bahasa Indonesia, muatan bahasa Indonesia itu ada bagaimana anak itu bisa nanti melakukan praktek langsung meminta maaf, ya, minta maaf kepada orang lain. Nah, kemudian untuk yang matematikanya, muatan matematikanya tadi tujuannya adalah Siswa mengukur. ya, siswa mampu mengukur ya dengan menggunakan alat ukur ya. Nah, jadi tujuannya sudah saya rasa bagus ya. Jadi tinggal nanti bagaimana bisa penerapannya di dalam kelas sehingga tujuan itu bisa tercapai. Nah, jadi di sini mungkin untuk mencapai tujuan pembelajaran, nah yang Ibu nanti sampaikan di dalam kelas, nah apa sih langkah-langkah yang dapat Ibu lakukan saat melaksanakan proses pembelajaran di kelas nanti? Ya, Baik Pak, langkah-langkah yang nanti saya ingin capai di dalam kelas itu, saya di sini akan menggunakan dalam proses pembelajaran nanti, saya akan menggunakan media berupa gambar, ya. mungkin berupa benda-benda nyata, benda-benda nyata yang ada di sekitar kita, dan tentunya dengan menggunakan alat ukur seperti penggaris. Iya, jadi itu adalah langkah-langkah yang nanti akan Ibu lakukan di dalam kelas, tentunya lebih memberdayakan media ya. Jadi media yang akan digunakan itu lebih kreatif ya. Tadi saya dengar itu Ibu sudah menyiapkan gambar berupa media gambar, kemudian ada alat ukur, kemudian selain itu ada apa lagi Bu? Benda-benda nyata. Iya, benda-benda nyata yang ada di sekitar ya. Nah, jadi luar biasa Bu. Jadi media yang digunakan itu sudah, saya rasa sudah kreatif ya. Nah, kemudian biasanya ya ketika melaksanakan proses pembelajaran di kelas, tentunya kita akan menghadapi berbagai permasalahan ya. Nah, kalau boleh saya tahu nih Bu, apa sih yang mungkin menjadi tantangan atau masalah yang akan Ibu hadapi di kelas? Perkiraan Ibu ya, hal apa atau masalah apa yang mungkin nanti Ibu hadapi ketika melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas? Begini Pak, kebetulan saya ini mengajar di kelas 2. Ya. Biasanya permasalahan yang sering saya hadapi, murid itu susah diatur, Ya. kurang fokus dalam menerima pembelajaran, karena murid itu lebih suka bermain dalam saya melakukan pembelajaran di kelas. Ya, jadi itu mungkin hal-hal yang Ibu akan hadapi ketika melaksanakan proses pembelajaran di kelas, karena mungkin kebetulan Ibu mengajarnya di kelas rendah. Ya, tentunya di sini pengawasan pertama ya, pengawasan terhadap anak. Biasanya kalau kelas rendah itu kan masih dalam tahap suka bermain ya Bu ya. Nah, jadi mungkin pengkondisian kelasnya yang seperti Ibu sampaikan tadi ya, benar sekali Bu. Jadi itu mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan ya ketika melakukan proses pembelajaran di kelas. Nah, dari permasalahan-permasalahan tersebut ya, yang mungkin nanti Ibu temukan di dalam kelas. Nah, di sini apa sih atau strategi apa sih yang nanti akan Ibu lakukan ketika nanti menghadapi permasalahan yang Ibu temukan ketika melakukan proses pembelajaran? Strategi apa yang mungkin Ibu akan terapkan? Di sini
mungkin nantinya untuk menarik perhatian siswa dan minat dalam mengikuti pembelajaran, mungkin nanti saya lebih banyak menggunakan contoh media gambar, contoh-contoh gambar, dan tentunya mungkin dengan video dan benda-benda nyata lainnya. Jadi mungkin strateginya di sini adalah lebih memvariasikan lagi media-media yang akan digunakan, ya seperti itu. Jadi luar biasa Bu. Jadi apa yang Ibu persiapkan tentunya nanti supaya bisa berjalan dengan baik untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang akan Ibu temukan ketika melakukan proses pembelajaran di kelas. Nah, tadi Ibu kan berbicara masalah media ya. Nah, kapan Ibu mempersiapkan media yang akan dipergunakan dalam melakukan proses pembelajaran di kelas? Biasanya saya mempersiapkan 1 hari sebelum saya melaksanakan pembelajaran. Ya, jadi 1 hari ya. Jadi 1 hari sebelum melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Jadi itu sudah dipersiapkan dengan matang ya. Jadi media-media yang akan digunakan untuk melakukan proses pembelajaran di kelas. Nah, baik Bu. Jadi begini ya. Kita tentunya nanti kan melaksanakan observasi di kelas. Ya, nah, nanti apa sih yang perlu Ibu kembangkan ya? Nah, jadi apa yang Ibu perlu kembangkan atau area yang mana yang ingin Ibu perlu pengembangan yang hendak Ibu capai nanti ketika melaksanakan proses pembelajaran di kelas? Baik Pak, yang perlu diobservasi nanti dalam pelaksanaan pembelajaran itu bagaimana kemampuan saya di dalam melakukan proses pembelajaran di kelas nanti, dan apa-apa yang menjadi nanti bisa saya evaluasi ke depannya untuk hal-hal apa yang perlu nanti bisa saya tingkatkan lagi. Oh iya, jadi keinginan Ibu setelah nanti melaksanakan proses pembelajaran di kelas itu ada hal-hal yang ingin dikembangkan ya, terutama dalam bidang meningkatkan pengetahuan ya, bagaimana nanti lebih meningkatkan lagi ya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas sehingga bisa meminimalisir permasalahan-permasalahan yang terjadi. Ya, baik, jadi menurut saya ya, jadi obrolan kita pada hari ini saya rasa sudah cukup ya pada tahapan pra-observasi ini, di mana tadi apa yang Ibu sampaikan itu sudah saya catat dalam lembar lembar percakapan pra-observasi di kelas. Nah, tentunya sekarang kita akan menuju ke kelasnya Ibu untuk melaksanakan proses observasi dalam pelaksanaan pembelajaran yang Ibu akan lakukan di kelas itu hari ini. Baik, kalau begitu mari kita ke kelasnya Ibu untuk melakukan observasi. Baik.
dalam pembacaan teks percakapan, siswa dapat mendengarkan teks percakapan yang berhubungan dengan budaya meminta maaf. Yang kedua, dengan maju ke depan kelas, siswa dapat mempraktekkan ungkapan-ungkapan santun menggunakan kata maaf. Yang ketiga nanti, dengan mengamati berbagai gambar bentuk benda, siswa dapat memilih alat ukur yang sesuai untuk mengukur benda tersebut. Itu nanti ya akan menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk kegiatan yang pertama, Ibu ingin bertanya, apakah kalian di sini ada yang pernah melakukan kesalahan? Ada. Baik itu dengan teman, mungkin ya, dengan orang tua, kakak, atau anggota keluarga yang lainnya. Nah, di dalam kalian melakukan kesalahan itu, apakah kalian pernah meminta maaf? Nah, di sini coba lihat dulu gambar di depan. Lihat, semuanya ke depan. Di sana ada gambar 1, 2, 3, dan 4. Coba perhatikan dulu gambar yang pertama. Di sini ada siapa saja? Siswa, bapak dan ibu guru. Nah, di sini apa yang mereka lakukan? Mereka bersama-sama meminta maaf dengan siapa? Bapak dan ibu guru. Nah, di sini lihat gambar yang kedua. Di sini ada siapa saja? Siswa dan bapak serta ibu guru. Di sini juga mereka melakukan apa? Meminta maaf. Nah, lihat yang ketiga. Gambar yang ketiga. Di sini gambar siapa dengan siapa? Dengan teman. Nah, mereka melakukan apa? Meminta maaf dengan cara apa? Menjabat tangan temannya. Ini yang ketiga. Nah, ini. Iya, anak kepada orang tua. Ini mereka apa namanya, si anak meminta maaf kepada orang tua. Nah, untuk itu coba sekarang buka buku halaman 11. Sudah? Di sana ada teks percakapan. Nah, Ibu minta 2 orang ke depan. Satunya ada yang berperan sebagai nyoman dan satunya lagi berperan sebagai maling. Untuk itu, siapa yang mau ke depan kelas? Ya, coba Kartika dengan Divianisa, silakan maju ke depan. Siapa yang jadi nyoman? Ya, kamu jadi maling. Coba silakan. Ya. Di sana sudah terlihat ya percakapan antara nyoman dan maling yang tidak sengaja apa? Mengenai dahi. Iya, mengenai dahinya. Di sini siapa yang meminta maaf? Nyoman. Iya. Bagaimana? Apakah dimaafkan dengan si maling? Dimaafkan. Ya, kalau kita melakukan kesalahan, kalau orang tersebut sudah meminta maaf, kita harus berusaha memberikan maaf. Ya. Selanjutnya di sini Ibu akan meminta kalian yang satu dengan yang lainnya dan teman yang satu dengan yang lainnya itu cara meminta maaf. Bagaimana cara meminta maaf yang sopan dan santun. Silakan Ibu suruh ke depan.
tulis semua. Ibu di sini mau minta kalian mengukur berapa Bu? Dua benda. Nah, dua benda ya. Dua benda yang kalian bawa. Nah, di sini boleh apa saja? Ada boleh mengukur penggaris, boleh mengukur apa namanya ini? Benda pensil.
selamat pagi menjelang siang Ibu Nyoman. Selamat pagi menjelang siang. Bagaimana perasaan Ibu tadi setelah melaksanakan proses pembelajaran di kelas? Sedikit lega. Sedikit lega ya. Jadi sudah bebannya sudah mulai berkurang ya Ibu Nyoman ya. Nah, setelah tadi saya amati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas ya, itu kalau menurut saya itu sudah sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang sudah Ibu susun pada RPP. Itu sudah mencerminkan bahwa proses pembelajaran yang terjadi di kelas itu sudah ada perbaikan. Nah, sesuai dengan yang saya sampaikan di awal tadi ya Bu ya. Tentunya pada kesempatan ini adalah kita melakukan pasca observasi ya, dimana dalam pasca observasi ini tentunya kita akan merefleksikan kembali ya dari proses pembelajaran yang sudah terlaksana pada hari ini ya. Nah, yang ingin saya tahu dari Ibu ya, nah pengalaman apa yang Ibu sudah dapatkan pada proses pembelajaran hari ini, kemudian ketika Ibu melaksanakan pelajaran di kelas, apa saja yang sudah Ibu laksanakan? Baik Pak, pengalaman yang saya dapatkan di sini, jadi di sini saya bisa mengetahui seberapa kemampuan saya ya di dalam proses pembelajaran di kelas terutama, dan langkah-langkah yang sudah saya lakukan di sini berupa tadi sudah pendahuluan, kegiatan inti, di mana dalam kegiatan ini saya sudah memperkenalkan judul atau tema yang saya sudah bawakan, dan yang terakhir itu saya berupa penutup, di mana penutup ini sudah diisi dengan memperkenalkan lagu daerah, terus kita sebagai umat beragama bagaimana kita mengucap rasa syukur mengakhiri suatu pelajaran sesuai dengan agama yang kita anut. Jadi yang dapat saya tangkap sedikit dari apa yang sudah Ibu sampaikan, tentunya dari proses pembelajaran pada hari ini, di mana kita melakukan proses supervisi akademik. Nah, tentunya sudah ada beberapa pengalaman yang mungkin Ibu dapat, ya, yang mungkin belum Ibu pernah dapatkan dari pembelajaran sebelumnya. Di mana tadi Ibu menyebutkan bahwa setelah melaksanakan supervisi akademik ini tentunya bisa menambah pengetahuan ya, terus merefleksikan hal-hal yang mungkin yang masih belum tercapai dalam proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi. Nah, jadi apa yang Ibu sampaikan saya rasa itu sudah bagus sekali ya, sudah bagus sekali. Nah, terus dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, nah saya pikir Ibu sudah melaksanakan pembelajaran itu sesuai dengan RPP ya, yang sudah Ibu rancang, yang sudah Ibu persiapkan dengan beberapa media-media yang sudah tadi Ibu peragakan di depan, ya. Nah, tentunya alur pembelajarannya itu sudah sejalan dengan RPP, di mana itu ada langkah dari pendahuluannya seperti Ibu tadi sebutkan, kemudian ada kegiatan inti, kemudian ada juga kegiatan penutup, ya. Nah, jadi itu sudah sudah komplit ya dari RPP yang sudah Ibu buat tadi. Nah, dari apa yang sudah Ibu tadi lakukan ya, proses pembelajaran Ibu yang sudah Ibu tadi lakukan. Nah, sejauh mana atau apa yang sudah tercapai dan yang masih belum tercapai sesuai dengan rencana Ibu yang Ibu diungkapkan pada pra observasi, kira-kira apa yang masih belum tercapai dan apa yang sudah tercapai dari kegiatan yang tadi kita lakukan di awal pada saat pra observasi yang Ibu ceritakan pada obrolan kita tadi. Baik Pak, di sini saya melihat yang rasakan yang belum tercapai itu siswa. Di sini saya merasa siswa itu
masih kurang fokus. Ya, Nah, kurang fokus ya. Ya, di dalam menerima pembelajaran masih ada beberapa siswa yang bermain ya. di dalam Ya. kelas, ya itu. Dan yang sudah saya capai di sini, sebagian siswa lebih besarnya sudah aktif dan kreatif dalam saya memberikan pelajaran. Siswa dengan antusias memberikan umpan balik terhadap pembelajaran yang saya berikan. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi menurut Ibu yang sudah tercapai dan yang belum tercapai tadi, di mana hampir sebagian besar itu sudah menunjukkan kreativitasnya ya, kreatif, kemudian antusias dalam mengikuti pembelajaran yang Ibu tadi lakukan di kelas, tapi masih ada beberapa siswa yang masih kurang fokus, kemudian ada yang bermain yang Ibu tadi lihat dalam proses pembelajaran. Nah, tentu dari hal-hal tersebut ya pasti ada rencana-rencana perbaikan yang nanti Ibu ingin lakukan ya, agar memperbaiki lagi ya proses pembelajaran sehingga pembelajaran itu menjadi lebih meningkat ya. Kemudian di sini yang ingin saya ketahui dari Ibu ya. Nah, sebagai rencana kedepannya ini ya Bu, untuk mengatasi permasalahan yang Ibu sampaikan tadi, nah, kira-kira langkah-langkah apa yang nanti akan Ibu lakukan? Baiklah Pak, untuk rencana kedepannya saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum saya melaksanakan pembelajaran di kelas, saya akan melakukan pemetaan kebutuhan siswa sesuai dengan gaya belajarnya, sehingga saya lebih tepat lagi dalam penggunaan media sehingga siswa lebih aktif lagi dalam menerima pembelajaran di dalam kelas. Jadi menurut Ibu tadi, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan salah satu solusi yang Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan dalam kelas. Tentunya pembelajaran berdiferensiasi inilah seperti yang Ibu sampaikan tadi adalah merupakan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid ya. Nah, apa saja yang menjadi kebutuhan murid untuk bisa mengembangkan bakat dan minat murid tersebut, sehingga nanti dalam proses pembelajaran yang dilakukan murid itu menjadi lebih aktif dan kreatif ya, kemudian lebih fokus lagi dalam mengikuti pembelajaran yang Ibu nanti lakukan. Nah, tadi kan Ibu menyampaikan solusi itu dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, gitu ya. Jadi, nah bagaimana nanti Ibu bisa memastikan ya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi di kelas. Baiklah Pak, dengan pembelajaran berdiferensiasi ini dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa sehingga siswa menjadi lebih kreatif, inovatif dan bersemangat dalam menerima pembelajaran di dalam kelas. Oke, baik, luar biasa Bu. Jadi itu merupakan sebuah solusi ya untuk mengatasi permasalahan yang Ibu temukan pada pembelajaran di dalam kelas ketika melakukan supervisi akademik yang kita lakukan tadi di kelas. Nah, setelah Ibu temukan solusi ya, tadi kan Ibu sudah menyampaikan ya dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dari permasalahan tersebut, kira-kira nih Bu ya, kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini? Ya mungkin Pak bisa secepatnya, mungkin dalam 1 minggu ke depan. Baik Bu, tadi Ibu akan seperti yang gue sampaikan bahwa akan melakukan proses pembelajaran diferensiasi secepatnya. Nah, saya harapkan di sini nanti dalam melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, baik, saya lanjutkan ya Bu. Nah, dari apa yang kita bicarakan pada hari ini, ya tentunya di sini saya dapat tarik kesimpulan ya bahwa setiap permasalahan yang ditemui dalam proses pembelajaran pasti ada solusi ya, seperti yang Ibu tadi sampaikan, yaitu salah satunya tadi melaksanakan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Ya, baiklah Ibu teman.
pada sesi ini apa sih yang Ibu rasakan pada kegiatan supervisi akademik ini, yaitu dimulai dari kemarin ada sesi pra observasi, kemudian ada observasi di kelas, kemudian ada yang paling akhir sekarang ini adalah pasca observasi. Nah, apa yang Ibu rasakan? Baiklah Pak, di sini yang paling saya rasakan dalam kegiatan ini pengetahuan saya lebih bertambah lagi, dan pengalaman-pengalaman baru yang mungkin tidak saya dapatkan kemarin di sini sungguh memberikan pelajaran bagi saya untuk kedepannya lebih bisa meningkatkan lagi dalam menerapkan pembelajaran di dalam kelas. Oke, baik. Yang tentunya di sini seperti apa yang Ibu sampaikan tadi, yaitu memberikan feedback kepada Ibu terkait dengan proses supervisi ini, di mana sangat memberikan sebuah pengalaman yang berharga ya, tentunya juga bisa menambah pengetahuan untuk mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi ketika melakukan proses pembelajaran di kelas. Nah, di sini juga setelah tadi saya melakukan observasi terhadap proses pembelajaran Ibu, tentunya ada beberapa hal yang sudah saya catat ya pada lembaran observasi. Di sini ada beberapa hal yang menjadi catatan saya. Semoga nanti dari catatan ini tentunya bisa bermanfaat bagi Ibu dan saya untuk lebih baik lagi ke depannya dalam melakukan proses pembelajaran, tentunya proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, di sini sudah saya rangkum ya catatannya. Sekarang silakan Ibu Nyoman untuk menandatangani catatan yang sudah saya buat ini. Silakan Bu Nyoman. Oke, baik, terima kasih Bu Nyoman atas atensinya pada kegiatan supervisi akademik ini. Jadi setelah tadi Bu Nyoman menandatangani isian lembar observasi ini, maka berakhir pula kegiatan supervisi akademik pada hari ini. Jadi yang kita tadi mulai dari pra observasi, kemudian observasi di kelas, dan pasca observasi. Nah, tentunya apa yang sudah kita laksanakan sudah berjalan baik ya, sudah berjalan baik. Nah, tentunya nanti apa yang Ibu Nyoman rencanakan ke depannya supaya bisa berjalan dengan lancar, memberikan sesuatu yang lebih baik lagi ya ketika nanti melakukan proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Ya, mungkin saya cukupkan ya obrolan kita pada hari ini. Sampai jumpa di waktu-waktu berikutnya. Supaya kita itu terus menjalin sebuah kolaborasi untuk menciptakan sebuah kemajuan yang tentunya dapat memberikan perubahan khususnya dalam proses pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas. Oke, terima kasih Bu Nyoman atas waktunya. Terima kasih. Ya, sama-sama.